Koalisi Jakarta Baru resmi mendeklarasikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono maju dalam Pilkada Jakarta. Paslon yang didukung 12 partai politik itu tidak melawan kotak kosong, namun bakal melawan calon independen Dharma Pongrekun Kunwardana. Kita akan membahasnya bersama pakar kepemiluan sekaligus anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini serta pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Mbak Titi dan Mas Effendi, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Leonard. Selamat sore, Mbak Titi. Effendi. Ini saya lagi lihat Mas Effendi itu pakai warna di dadanya, bukan ikut dalam pengusungan tadi ya, bukan dalam pengusungan RK dan Suswono ya? Bukan, ini selalu sejak 7 Oktober tahun lalu, Free Palestine, merayakan kemerdekaan Indonesia dan selalu merindukan kemerdekaan Palestina juga seperti kita bukan semua. Karena itu tentunya saya bertanya dulu kepada Mas Effendi, kalau Anda melihat tadi deklarasi, itu kan satu tahap, tapi kita nanti menunggu pada saat pendaftaran tentunya, yang mulai tanggal 27 Agustus ya. Kalau kita melihat di sisi yang lain, kabarnya PDIP itu berusaha mengusung Anies Baswedan, tapi masih belum menemukan teman, dan kemungkinan tidak ada temannya. Kalau Anda lihat Mas Effendi, apakah kemudian kita akan lihat RK Suswono akan melawan calon independen yang sekarang disebut-sebut lolos, atau akan melawan kotak kosong, atau seperti apa kalau Anda lihat, Mas Effendi? Ya, pada hari ini saya di beberapa media mulai menyatakan bahwa kemungkinan besar pilkada di DKI Jakarta itu pelan-pelan ya, mulai lihat gestur saya, itu menghadapi pelan-pelan lihat tak kosong, itu dengan gelengan kepala. Hati-hati ya, tak kosong dengan gelengan kepala itu artinya harusnya tidak mungkin kotak karena sudah ada calon perseorangannya yang sudah didaftar dan yang sudah mendaftar dan sudah dinyatakan oleh KPU selesai itu ya, Vermin dan Verfak faktualnya. Tetapi pada saat yang sama ada juga gelengan kepala saya itu ya, mudah-mudahan nanti bisa diikuti itu gelengan kepala dengan pelan-pelan itu tak kosong, itu artinya itu sangat peluang juga akhirnya akan menghadapi menjawab Leonard tadi, itu kotak kosong juga. Karena apa? Itu kalau betul ada yang dengan sengaja ya, itu pencatutan atau mengklaim KTP pendukung itu nggak usah banyak-banyak. Satu saja kalau melanggar itu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Kependudukan, Undang-Undang Pilkada ya, dan pemalsuan dan lain sebagainya, itu kan punya akibat secara sangat serius begitu. Jadi di situ menariknya menjawab tadi apa yang disampaikan pertanyaan oleh Leonard. Kelihatannya itu seperti sedang ada calon perorangan yang saya sebut tadi menggeleng tak kosong itu, sehingga tidak mungkin adanya kotak kosong. Tapi pada sisi lain, begitu melihat apa yang sedang terjadi dalam jumlah yang besar, itu akhirnya ada kemungkinan kita akan menjadi ya, sejauh pengetahuan saya, mungkin saya bisa keliru juga, satu-satunya ibu kota di dunia yang bisa menghadapi pilkada dengan kotak kosong, walaupun dengan cepat dinyatakan. Ada juga yang mengatakan ini dari partai politik bahwa pilkada dengan kotak kosong itu juga demokratis. Saya tambahkan mungkin sedikit lagi saja bahwa pada waktu itu di Mahkamah Konstitusi disetujui bahwa justru pilkada dengan kotak kosong itu adalah sebuah kemerdekaan ketika terjadi upaya calon yang sangat kuat itu tidak disediakan lawan, sehingga pilkada itu ditunda-tunda. Sekarang terdapat semacam kecenderungan justru calon yang kuat itu tidak diberikan peluang untuk maju karena tidak mendapat tiket. Jadi sesuatu yang terbalik dari tradisi melahirkan kotak kosong itu sebagai sebuah peluang untuk memerdekakan demokrasi. Begitu, Leonard. Baik. Mbak Titi, kalau kita melihat seperti yang tadi diingatkan lagi oleh Mas Effendi, sebetulnya ada kemungkinan pilihan kotak kosong itu juga sesuatu yang demokratis yang memang disediakan oleh sistem kepemiluan kita termasuk di pilkada. Kalau Anda lihat Mbak Titi, di kondisi Jakarta tidak lama lagi, itu kemungkinan memang akan dihadapkan dengan kotak kosong atau kepada pasangan independen yang sempat disebut sekarang ini beberapa KTP pendukungnya adalah hasil catutan walaupun belum dibuktikan. Bagaimana Mbak Titi?
Ya, melawan kota kosong itu betul ya, itu jalur konstitusional yang diberikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 tahun 2015 dan juga Undang-Undang Pilkada kita Undang-Undang 10 2016 serta diatur di dalam peraturan KPU. Kalau Hmm, berani lawan kota kosong. Cuman kan ada yang kemudian apakah karena merasa melawan kota kosong akan pasti kalah. Nah, akhirnya kan menciptakan cara-cara. Ada juga yang begitu, pengalaman hmm, pilkada-pilkada terdahulu. Jadi ya, kalau sebenarnya yakin bahwa memang betul mendapatkan tiket dengan cara-cara yang kredibel, cara-cara yang sah, kenapa harus takut melawan kota kosong? Kan publik itu tidak harus memilih kota kosong. Publik kalau hmm, setuju dengan calon tunggal, ya pilih calon tunggalnya. Tapi hmm, kalau tidak setuju, ya bisa memilih kota kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara. Nah, ya, yang akan membedakan adalah kalau kemudian hanya demi menjaga citra atau kemudian seolah-olah ingin membuktikan kredibilitas politik karena tidak berdebat dengan kota kosong, maka akhirnya menciptakan cara-cara untuk menghasilkan kontestan rasa kota kosong sebenarnya. Jadi hmm, itu yang kemudian ya, betul-betul mencederai praktik demokrasi kita. Kalau saya lihat sih, ini sepertinya ya kemungkinan besar itu akan ada calon perseorangan. Kalau dilihat dari arah kebijakan yang disampaikan oleh KPU Jakarta, bagaimana hmm, mereka merespon misalnya dugaan pencatutan itu sebagai ya nanti dikurangi saja syarat dukungannya. Padahal hmm, itu adalah pelanggaran berat terhadap konstitusionalitas hak pilih. Hak pilih itu bukan sekedar untuk mengakomodir hak warga untuk bisa memilih, tetapi hak ya, warga untuk bisa memilih calon yang memang betul-betul dihasilkan dari proses yang konstitusional, bukan dari proses misalnya melibatkan pencatutan data. Nah, walaupun tadi disebutkan tidak terlibat pasangan calon dengan data-data yang ya, diduga dicatut dan itu hasil kerja relawan, mohon maaf ya, yang bertanggung jawab dalam pencalonan itu pasangan calon. Jadi dia tidak bisa kemudian melemparkan hmm, tanggung jawab itu kepada relawan dengan hmm, mengatakan tidak tahu dan nanti akan disisir oleh KPU Jakarta melalui verifikasi administrasi atau verifikasi faktual. Itu belum apa-apa sudah lepas tanggung jawab. Harusnya yang dilakukan pertama kali adalah ya, meminta maaf kepada publik dan berani mengambil tanggung jawab. Jadi sebenarnya ini kan baru berstatus bakal calon ya, untuk ya, memenuhi persyaratan mendaftar dari jalur ya, perseorangan. Kalau betul-betul mau bertanggung jawab dan kemudian membayar kesalahan kepada nama-nama yang dicatut yang diklaim dilakukan oleh relawan, ya mundur saja dari pencalonan perseorangan. Kan tidak harus mendaftar. Karena oke, yang dilarang itu mundur kalau sudah mendaftar sebagai pasangan calon tanggal baik, 27 sampai 29 Agustus ya, nanti. Kalau sekarang ini kan betul-betul istilahnya mencederai hak warga, konstitusionalitas warga untuk dijaga, dilindungi oke, kerahasiaan data pribadinya, tapi ya. kemudian ya tidak bisa dengan hanya mengatakan itu perilaku atau kerja-kerja relawan. Berarti kan Kalau dia sendiri tidak bisa baik, mengontrol relawannya begitu. kalau nanti tidak ditemukan Mbak Titi bahwa ada dugaan pencatutan KTP, kalau kita nanti mendengar dari Bawaslu atau mungkin dari kepolisian sekaligus tidak ditemukan, artinya calon independen ini bisa maju dong. Ya, kalau tidak ditemukan atau akan ditemukan, saya kira kita lihat sajalah. Saya memiliki teman, mahasiswa, kerabat, ataupun kawan-kawan jurnalis yang Hmm, jelas-jelas mereka memperlihatkan fakta bahwa nama mereka dicatut. Dan itu ada namanya di situs KPU. Nah, dari oke, situ kenapa bisa misalnya muncul namanya sebagai pendukung dan kemudian menjadi kontroversi. Walaupun ya, kemudian KPU mengatakan tercampur datanya dari yang sebelum disaring dengan kemudian yang sudah tersaring. Nah, pernyataan sebelum disaring verifikasi administrasi dan faktual, tapi kan fakta bahwa data itu sempat digunakan itu hmm, tidak bisa dibantah karena itu ya, diakui bahwa yang mengumpulkan ada relawan dan kemudian dilakukan saringan lewat verifikasi administrasi dengan dia menggunakan dan menyetorkan itu ke baik, KPU itu sudah pencatutan. baik, Begini baik, saja Bang Leo ya, menyetorkan ya, KTP itu hanya lampiran. Tapi bentuk dukungan harus berupa pernyataan mendukung yang bisa dibuat sendiri-sendiri, individual, atau kemudian dikumpulkan bersama-sama, kumulatif, yang disertai tanda tangan. Nah, baik, ketika dieliminir misalnya di verifikasi administrasi sekalipun,
Tapi kan sudah sempat ada tanda tangan yang disetorkan. Oke. Dari mana tanda tangan itu diperoleh? Ya. Itu kan ada tindak pidana lanjutan, Baik, itu baik. pemalsuan kalau itu Oke. sampai terjadi gitu. Mbak Titi dan Mas Effendi, kita mengingat juga beberapa kali bahwa yang dinyatakan oleh elit partai itu beberapa kali berbeda dengan kenyataan di lapangan. Kalau bicara Pilkada Jakarta, kita masih ingat sekian tahun yang lalu ada hasil survei yang ternyata beda sekali dengan hasil di lapangan. Apakah kemudian kita akan bisa melihat anomali seperti itu di Pilkada Jakarta? Kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Time News kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Prime Time News dan kita masih membicarakan terkait dengan deklarasi RK Suswono. Dan kami masih bersama dengan Pembina Perludem Titi Anggraeni dan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Mas Effendi, kalau kita lihat sudah ada deklarasi, nanti kemungkinan besar akan didaftarkan ya mulai 27 Agustus. Apakah itu artinya memang ini adalah kesepakatan warga Jakarta juga untuk kemudian memilih RK Suswono sebagai calon paling kuat untuk memimpin wilayah Jakarta 5 tahun ke depan? Atau Anda melihat ini adalah memang keputusan atau arahan dari partai-partai politik pengusung dua orang itu? Yang pertama, kita selalu bahagia melihat orang lain bahagia. Jadi selamatlah untuk deklarasi ini ya, biar bagaimanapun selamat buat deklarasi ini. Kalau pilkada threshold itu 20%, artinya yang nomor urut 3 sesudah Anies dan Ahok itu berhaklah untuk ikut pilkada kan, karena punya track record bagus juga sebagai salah satu pimpinan di Jawa Barat gitu. Hanya memang ini ada Bu Titik juga ya, pakar pemilu. Itu memang tidak banyak negara di dunia atau jangan-jangan tidak ada ya negara di dunia yang sesudah pemilu serentak nasional langsung pada tahun yang sama melaksanakan pilkada serentak seperti kita ini. Sehingga ada kecenderungan untuk memperluas kekuasaan itu ya, the winner takes all gitu. Dalam rangka mungkin maksud mereka tujuan mulia, yaitu bahwa kekuasaan itu harus segera diperluas supaya bisa melaksanakan beban tugas yang mulia yang berat tadi, makan siang gratis, keamanan, food estate dan lain-lain sebagainya itu ya. Sehingga harus menang di sekian banyak daerah supaya tugas itu terjamin gitu. Anda lihat kan BUMN juga sudah mulai dibagi menteri-menteri, wakil menteri dan lain-lain gitu. Jadi dengan cepat ingin melaksanakan tugas-tugas itu. Jadi lagi-lagi saya nggak menemukan negara lain yang dengan cepat sesudah pemilihan presiden atau pemilu serentak nasional, lalu pilkada serentaknya langsung dimulai di beberapa bulan kemudian. Kembali ke pertanyaan Bang Leo tadi, apakah ini mencerminkan keinginan rakyat? Saya rasa kalau itu murni keinginan rakyat, alangkah baiknya angka itu terbagi habis ya, 100% dibagi 20%, kita bisa punya banyak putra-putri terbaik bangsa. Dibagi 5 kan berarti ya, bisa ada 5 putra-putri terbaik bangsa maju pilkada. Setidaknya kalau nomor 3 tadi sudah saya kasih ucapan selamat, kebetulan itu Ridwan Kamil dengan Suswono, ya bisa juga Anies, Ahok bisa maju begitu kan. Persaingan itu kalau diikuti oleh putra-putri terbaik bangsa akan lebih baik lagi. Walaupun saya mengamini saja kalau ada yang mengatakan lawan kotak kosong juga demokratis. Oke, Mbak Titi tadi juga bilang oke. Yang tidak oke itu adalah kalau ada rekayasa. Apalagi rekayasa itu misalnya diwarnai dengan pencatutan dan lain sebagainya. Kemudian itu kita tambahi dengan kalimat-kalimat yang nggak masuk akal itu. Oh itu kan tim sukses saya nggak ikutan. Lalu setelah disisir penambahannya bisa ratusan ribu misalnya dalam beberapa waktu saja. Itu jadi makin nggak masuk akal. Maksudnya beginilah, kita itu ingin semua putra-putri terbaik bangsa maju untuk menjawab pertanyaan Bang Leo tadi, dan selamat untuk yang sudah deklarasi. Oke, Mbak Titi, ini kan kita melihat fenomena pilkada dengan kemungkinan kotak kosong, ataupun kalau di konteks Jakarta adalah calon independen makin banyak ya di tahun ini ya, disinyalir seperti itu walaupun nanti kita baru tunggu pas pendaftarannya. Anda melihat ada fenomena apa Mbak Titi? Kenapa kalau di level nasional yang lalu misalnya kita bicara Pilpres,
itu kita ada 3 pasangan calon begitu. Dan partai-partai itu dengan gagah berani mengusung calon masing-masing. Tapi kenapa di pilkada ini kelihatannya akhirnya semua bersepakat untuk bersama-sama saja memenangkan. Walaupun mungkin ada 1 atau 2 yang tercecer begitu partainya. Bagaimana Mbak Titi? Kalau di pemilu presiden dan pemilu legislatif karena bersamaan mengusung calon presiden itu bagian dari upaya untuk mengokohkan keberadaan identitas sebagai partai politik peserta pemilu. Karena partai punya kepentingan juga untuk mendapatkan suara di pemilu legislatif, di Efek pemilu ekor jas itu ya, DPR Mbak dan Titi ya? DPRD. Jadi kalau dia tidak punya capres-cawapres, itu kan akan mengurangi akses dia kepada yang disebut dengan kotel effect atau efek ekor jas, di mana pemilih akan cenderung memilih calon partai politik yang mengusung calon presiden dan wakil presiden yang juga mereka pilih. Nah, sementara di Pilpres itu sebaran pilihan politik itu kan relatif beragam. Tapi di Pilkada, kenapa seolah-olah partai ini kok sebegitu mudahnya melepaskan tiket pencalonan? Pertama, ini Pilkada serentak, Bang Leo, di mana tidak ada pemilu DPRD yang membutuhkan eksistensi partai sebagai partai politik peserta pemilu legislatif. Yang kedua, ternyata kami mengamati terjadi tukar guling dukungan. Partai melepaskan dukungan untuk satu daerah demi mendapatkan tiket pencalonan di daerah lain. Dan ini dikontribusikan oleh tadi persyaratan yang disebut oleh Bang Ege, 20% kursi atau 25% suara sah. Ada partai yang sangat mau mengusung calon, tapi kursinya kurang. Contohnya PDIP. PDIP itu hanya punya 15 kursi di Jakarta. Sementara syarat pengusungan itu butuh 22 kursi. Dia memang tidak bisa begitu ya menjadi single fighter untuk mengusung calon karena persyaratan tadi. Nah, fenomena ini kemudian didekati oleh sejumlah partai melepaskan tiket di suatu daerah demi mendapatkan tiket di daerah lain dengan masuk gerbong besar tadi ya, koalisi oversize, koalisi obesitas yang tidak menyisakan lagi ruang bagi pencalonan partai lain. Nah, yang berikut adalah soal pragmatisme ya. Ini karena pilkada di tahun yang sama, dia masih berelasi dengan konfigurasi konstelasi politik nasional. Jangan lupa, ini kita mengalami masa transisi politik nasional, kabinet belum terbentuk, kementerian belum terisi, sehingga ketika menjadi bagian dari koalisi nasional, mau tidak mau ada komitmen yang harus dijaga supaya konstelasi politik nasional itu tetap aman begitu. Jadi memang ini jelek sekali dampak menyerentakkan pilkada dengan pileg pilpres di tahun yang sama, karena partai betul-betul seperti unstoppable ya. Dia tidak mengingat pemilih lagi, tidak mempertimbangkan aspirasi pemilih lagi, karena tidak ada kursi yang dia harus perjuangkan selain pilkada, karena pemilu legislatifnya sudah selesai dan baru akan pemilu lagi 2029. Jadi belum apa-apa nih pemilih itu sudah ditinggal nih sama partai-partai begitu. Mas Effendi, kalau Anda lihat sekarang kita kemungkinan akan memiliki satu calon, satu paslon kuat ya di Jakarta. Nanti kalau kita lihat Dharma Pongrekun dan pasangannya maju, itu ada satu calon lagi tapi mungkin tidak sekuat Ridwan Kamil Suswono. Kalau Anda lihat Mas Effendi, itu artinya kita sudah bisa memastikan Gubernur Jakarta 2024-2029 adalah Ridwan Kamil, atau seperti apa kalau Anda lihat, Mas Effendi? Kalau mau jujur, saya itu agak banyak bertanya-tanya nih, Bang Leo. Saya tuh lihat di pohon-pohon banyak spanduk-spanduk tuh, Kaisang 2024-2029. Saya pikir ini pendaftaran belum selesai nih. Kan 27 sampai 29 Agustus. Atau skenario itu masih daerah panjang berbeda ya? itu. Saya, daerah berbeda mungkin Mas Effendi. Ya? Daerah yang berbeda, bukan Jakarta mungkin. Enggak, kan itu tulisannya di Jakarta dipasangnya. Kaisang 2024-29 dipasangnya di Jakarta. Enggak, maksud saya mungkin aja kan panjang nih. Saya ini suka melihatnya itu dengan optimis di wilayah yang luas. Jadi maksud saya mungkin saja ini nanti ada 27 sampai 29. Lalu ada 20 Oktober, bisa jadi ada reshuffle, ada penunjukan menteri, ada reshuffle kabinet, ada perubahan gubernur, wakil gubernur, bisa macam-macam lah. Jadi kalau gitu, kita harus punya visi depan yang cukup puas begitu. Baik, kita tunggulah berarti sama-sama ya seperti apa
jalannya Pilkada Jakarta, mungkin dengan diawali dengan pendaftaran, tapi kita sama-sama berharap siapapun yang menjadi gubernur Jakarta benar-benar membangun Jakarta supaya kita yang kebanyakan ada di Jakarta ini menjadi lebih sejahtera karena ada Jakarta baru untuk yang lebih maju. Terima kasih Mas Effendi Ghazali dan Mbak Titi Anggraini sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Tetap selamat ya untuk yang sudah deklarasi. Baik. Ya.